Sudah selesai. Aku tinggal masukkan aja ke kulkas biar seger. Dengan buah-buahan busuk ini, aku bisa meraup keuntungan yang besar. Aku nggak peduli kalau orang-orang bakalan sakit karena sop buah yang aku bikin. Aku bisa bikin alasan biar mereka percaya. Kok jadi banyak lalat sih? Pergi lalat, enak aja kamu hinggap di buah-buahan saya. Kayaknya aku harus cepet-cepet simpan buah-buahan ini ke kulkas deh. Jadi banyak lalat. Nah, udah selesai. Aku tinggal keluarkan besok buat dijual. Ini kok masih banyak lalat sih? Kayaknya aku semprot pembasmi lalat deh. Aduh, hari ini matahari udah kayak ada dua, panas banget. Iya Bu, akhir-akhir ini emang panas banget. Kalau panas kayak gini emang enaknya makan sop buah nih. Iya Bu, panas-panas gini emang enaknya makan sop buah. Pak Bari mana ya? Biasanya dia udah lewat jam segini. Saya mau beli sop buahnya. Sop buah Pak Bari tuh emang enak Bu kalau dimakan panas kayak gini. Terus harganya juga murah. Cocok lah buat kita yang lagi berhemat ini. Haha, bener banget Bu Lita. Sop buah, dijamin bikin seger. Itu Pak Bari. Pak Bari, beli sop buahnya Pak. Bu Ella dan Bu Lita, mau sop buahnya ya? Siap Bu, mau berapa? Satu aja Pak, Bu Lita juga satu. Siap Bu, sebentar ya saya bikinkan dulu. Untung aja Pak Bari datang. Kita bisa makan sop buah di cuaca yang panas ini. Bener Bu. Ini Bu, sop buahnya, silakan dinikmati ya. Makasih ya Pak Bari. Wah, seger banget Pak sop buahnya. Panas matahari aja langsung berubah jadi sejuk. Iya Bu, bener banget. Sop buahnya juga manis Pak. Pak Bari kok bisa ya jualan sop buah dengan harga yang murah? Padahal kan buahnya banyak, terus manis-manis pula. Emangnya ada untungnya Pak? Saya sih nggak terlalu mikirin untung Bu. Meskipun cuma untung sedikit, itu aja sudah alhamdulillah. Yang penting itu pelanggan merasa senang. Wah, jarang-jarang loh ada penjual kayak Pak Bari. Biasanya kan penjual itu sengaja patok harga yang mahal, meskipun sebanding sih sama rasanya. Bener banget Bu. Kalaupun ada yang murah, biasanya pakai pemanis buatan atau buahnya ada yang udah busuk, makanya harganya murah. Tapi sup buah Pak Bari ini nggak pakai buah busuk kan Pak? Ya enggak lah Bu, masa saya pakai buah busuk? Ibu coba aja itu buahnya, merasa ada yang busuk gak? Nggak ada sih Pak, hehe. Ini Pak uangnya, sekalian saya traktir Bu Ella. Asik ditraktir Bu Lita nih, makasih ya Bu. Makasih ya Bu Ibu, kalau gitu saya permisi. Mau lanjut jualan lagi, mari Bu. Iya Pak Bari. Pak Bari, tunggu Pak, saya mau beli. Bu, ini seperti biasa saya beli buahnya ya. Jangan lupa pilihkan yang busuk saja, yang harganya lebih murah. Siap Pak Bari, tunggu sebentar ya. Ini Pak Bari buah-buahannya. Wah, makasih banyak ya Bu ini. Ini uangnya, harganya seperti biasa kan? Iya Pak Bari, tapi Pak Bari saya mau tanya, kenapa Pak Bari sering beli buah-buahan busuk? Emangnya buat apa? Oh ini, buah-buahan ini untuk hewan peliharaan saya Bu. Kebetulan di rumah ada peliharaan, jadi beli buah-buahan yang busuk aja. Oh gitu, emangnya Pak Bari punya hewan peliharaan apa? Kenapa sampai harus makan buah busuk Pak? Kan lebih baik pakai buah yang masih segar aja. Kalau saya beli buah-buahan yang masih segar, nanti yang beli buah-buahan busuk Bu ini siapa? Iya juga ya Pak. Daripada saya rugi buahnya pada busuk terus dibuang, mending saya jual aja ke Pak Bari. Nah, kalau kayak gitu kan kita jadi saling menguntungkan. Ya udah Bu, saya duluan ya. Mari Bu ini. Iya Pak Bari, mari. Pak Bari, ngapain ada di pasar lawak Pak? Cari apa? Aduh, kenapa harus ketemu sama Pak Tono sih di sini? Dia kan orangnya suka kepo. Habis beli sesuatu Pak Tono. Kalau gitu saya duluan ya. Kok buru-buru banget sih Pak? Emangnya mau kemana? Itu apa Pak? Kok kayak buah busuk? Ini emang buah busuk Pak. Ini buat peliharaan saya. Kalau gitu saya duluan ya Pak Tono. Pak Bari mencurigakan sekali. Aku sudah mendapatkan buah-buah busuk ini. Aku tinggal potong-potong saja. Tadi itu aku hampir aja ketahuan. Untung aku bisa bikin alasan yang masuk akal. Jangan sampai orang-orang tahu kalau aku pakai buah busuk. Bisa gawat kan kalau mereka tahu. Mangga ini nggak terlalu busuk. Aku tinggal buang sedikit aja yang busuk. Terus biar nggak ketahuan, di kuahnya aku tinggal tambahin gula biar manis. Sudah selesai. Aku tinggal masukkan aja ke kulkas biar seger. Dengan buah-buahan busuk ini, aku bisa meraup keuntungan yang besar. Aku nggak peduli kalau orang-orang bakalan sakit karena sop buah yang aku bikin. Aku bisa bikin alasan biar mereka percaya. Kok jadi banyak lalat sih? Pergi lalat, enak aja kamu hinggap di buah-buahan saya. Kayaknya aku harus cepet-cepet simpan buah-buahan ini ke kulkas deh. Jadi banyak lalat. Nah, udah selesai. Aku tinggal keluarkan besok buat dijual. Ini kok masih banyak lalat sih? Kayaknya aku semprot pembasmi lalat deh. Buahnya yang banyak ya Pak. Saya suka banget buahnya. Siap Bu. Meong, meong. Itu Koko Meong ngomong apa Bu? Maaf saya nggak ngerti. Itu Koko Meong bilang punya saya yang banyak juga ya Pak. Gitu katanya. Oh alah, siap Koko Meong. Tunggu ya, sebentar lagi selesai.
Ini sop buahnya, selamat menikmati. Wah, terima kasih ya Pak Bari. Ini uangnya Pak. Meong. Koko Meong bilang apa lagi tuh, Bu? Kakak Meong bilang, aku udah gak sabar pengen coba semuanya Pak Bari. Oh alah, silakan coba Koko Meong sop buah saya, dijamin paling enak. Pak Bari, ini kok rasanya aneh ya, kayak buah busuk. Tuh, aromanya juga beda, kayak ada yang aneh. Ah, masa sih, Bu? Saya yakin kalau itu rasanya enak. Saya buat sop buah itu dengan buah yang berkualitas. Nggak mungkin saya pakai buah busuk. Tapi kenyataannya gitu Pak. Coba aja Pak Bari rasain sop buahnya. Tanya Koko Meong juga. Meong. Tuh kan Koko Meong aja bilang kalau rasanya ini aneh. Aduh, gawat ini. Jangan sampai mereka tahu. Aku harus membuat alasan. Itu cuma perasaan ibu aja kali. Mau saya ganti. Saya bikinkan yang baru ya. Meong, meong, meong. Hah? Loh, itu Koko Meong mau kemana? Ini semua gara-gara Pak Bari. Koko Meong perutnya jadi sakit. Dih, kenapa jadi aku yang disalahin? Itu mah perut dianya aja yang jelek. Mending aku jualan lagi aja. Bu Lela, Koko Meong, habis dari mana Bu? Habis nganterin Koko Meong ke klinik, perutnya sakit. Loh kok bisa perutnya Koko Meong sakit? Salah makan atau gimana? Meong, meong, meong. Koko Meong bilang perutnya sakit setelah makan sop buah Pak Bari. Ya ampun, kasihan sekali. Bu Lela, sebenarnya saya itu curiga tahu Bu sama sop buahnya Pak Bari. Kayaknya nih ya, sop buahnya Pak Bari itu pakai buah busuk. Saya juga merasakan hal yang sama Bu Lita. Kemarin pas saya coba sop buahnya Pak Bari, rasanya aneh. Bahkan Koko Meong aja sampai sakit perut. Untungnya saya nggak sakit perut karena baru makan sop buahnya sedikit. Kayaknya kita harus cari tahu deh Bu. Pagi ibu-ibu, lagi pada ngapain nih? Pagi-pagi udah ngumpul. Kita lagi ngomongin sop buahnya Pak Bari. Emangnya kenapa sama sop buahnya Pak Bari? Kita curiga kalau sop buahnya Pak Bari itu pakai buah busuk. Bener Pak, saya bahkan udah curiga dari lama. Sebenarnya saya juga curiga Bu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya melihat Pak Bari ke pasar Loak. Dia kayak beli buah busuk gitu. Saya tanya tapi dia nggak ngaku. Wah, ini sih kecurigaan kita semakin kuat. Meong, 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 meong. Koko Meong bilang, gimana kalau kita ikutin aja Pak Bari? Apa benar dia beli buah busuk di pasar Loak atau enggak? Ide yang bagus itu Bu. Nanti saya yang akan ikuti Pak Bari. Saya ikut Pak. Saya juga penasaran. Kita harus buktikan kalau kecurigaan kita selama ini benar. Tuh, lihat Bu Lela. Waktu itu saya lihat Pak Bari beli buah busuknya di situ. Kita harus terus awasin Pak Bari, jangan sampai ketahuan. Permisi Bu ini, seperti biasa ya Bu, buah busuknya. Pak Bari, jawab dengan jujur Pak. Sebenarnya buah busuk yang Pak Bari beli di saya itu untuk apa? Saya kan udah bilang Bu Winnie, saya beli buah busuk itu buat peliharaan saya. Masa Ibu nggak percaya sih? Hewan apa yang jadi peliharaan Pak Bari? Saya nggak pernah tahu. Lagi pula hewan apa yang diberi makan buah busuk? Untungnya Bu Winnie tahu soal hewan peliharaan saya apa. Itu bukan urusan kamu ini. Saya yakin kalau Pak Bari ini menggunakan buah busuk bukan untuk pakan hewan, tapi dijadikan sop buah kan? Itu kenapa Bu Winnie ngomong kayak gitu? Saya kan gak pernah bilang waktu itu. Lagi pula mau dipakai apapun itu bukan urusan Ibu. Ngaku aja deh Pak, jangan bohong kayak gitu. Saya sudah tahu semuanya, jangan pura-pura lagi. Kalaupun iya, itu bukan urusan kamu. Cepat sekarang berikan buah busuknya. Untuk kali ini saya nggak akan menjual buah busuknya ke Pak Bari. Yang ada nanti dipakai buat bikin sop buah lagi. Semua buah busuknya bakalan saya buang. Pak Bari cari aja di tempat lain. Oke, saya bakal cari di tempat lain. Bu ini pasti akan menyesal karena menolak penjual buahnya. Saya nggak akan menyesali apapun. Justru yang saya lakukan itu sudah benar. Nah benar kan Bu, selama ini Pak Bari pakai buah busuk. Pak Bari benar-benar licik, pantas saja sop buahnya murah. Kita nggak bisa diem aja Pak Tono. Seenaknya aja Pak Bari berbuat kecurangan. Dia yang untung, kita yang sakit gara-gara makan sop buahnya. Ayo kita lapor ke Pak RT atau ke Pak RW Pak. Iya Bu, kita harus lapor. Dari pagi sampai malam begini, aku belum juga dapat buah busuknya. Ini semua gara-gara Bu ini yang gak mau ngasih buah busuknya. Aku harus cari kemana lagi nih. Apa ini? Kenapa banyak buah busuk? Siapa yang melempari buah busuk ini? Tolong, tolong, buah busuknya semakin banyak. Buah busuknya udah gak ada lagi yang lemparin aku. Jadi banyak buah busuk gini, bau banget lagi. Kamarku jadi kotor dan bau. Aku gak bisa istirahat di sini. Kenapa kejadian tadi benar-benar aneh? Aku dilempari oleh buah busuk, tapi nggak tahu buah busuk ini datangnya dari mana. Daripada aku pusing mikirin ini, mending aku beresin aja dulu buah busuk ini. Buah busuknya bisa meledak. Buah busuknya makin menyebar. Aku harus pergi dari sini.
Gimana ini? Kamarku jadi banyak buah busuk. Di sini juga banyak buah busuk. Kenapa semua ruangan di rumahku jadi banyak buah busuk ini? Padahal aku yakin belum membeli buah busuknya. Loh, kenapa malah besar? Kenapa ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Jangan sampai buah-buahan busuk ini nanti meledak, sama seperti yang di kamar. Ah, benar ternyata. Buah-buahan busuknya meledak seperti di kamar. Baunya menyengat sekali. Aku tidak kuat lagi. Itu makhluk apa? Kenapa menyeramkan sekali? Tidak, jangan mendekat. Mau apa kamu, monster jelek? Jangan mendekat. Aku harus cepat-cepat lari dari sini. Bu Ella, ini rumahnya Pak Bari kok bau busuk banget ya? Baunya benar-benar menyengat. Iya pak, baunya nyengat sekali. Ini kayak bau buah busuk. Ini mah udah jelas kalau Pak Bari memang menggunakan buah busuk. Rumahnya aja sekarang jadi bau busuk kayak gini. Benar Bu, ini udah gak salah lagi. Pak Tono udah bilang belum ke Pak RT atau Pak RW soal Pak Bari yang menggunakan buah busuk untuk sop buahnya? Nah, tadi siang Bu saya bilang ke Pak RT atau ke Pak RW, tapi mereka lagi nggak ada. Katanya mereka ada rapat di desa. Paling besok saya bilang ke Pak RT atau Pak RW-nya. Masalah ini harus segera diselesaikan Pak Tono. Kita nggak bisa tinggal diem aja. Pak Bari itu harus kita kasih pelajaran. Saya juga pengennya kayak gitu Bu, tapi gimana? Kita kan nggak bisa bertindak seenaknya. Iya juga sih Pak. Tolong saya. Ada monster yang mengejar saya. Itu bukannya Pak Bari, kok dia lari sambil minta tolong gitu? Saya nggak tahu Pak, apa mungkin Pak Bari mau kabur? Itu mungkin cuma alasan dia aja. Lah, nggak bisa dibiarin ini. Jangan sampai Pak Bari kabur. Astagfirullah, monster apa itu Pak? Kenapa keluar dari rumah Pak Bari? Saya juga nggak tahu Bu Ella. Yang pasti monsternya seram. Kayaknya kita harus kasih tahu warga deh. Jangan sampai monster itu mengganggu kita juga. Tapi Pak Tono ngerasa nggak kalau tadi monsternya melewati kita? Dia cuma ngejar Pak Bari aja. Iya juga sih Bu, tapi kita harus tetap waspada. Takutnya monster itu kejar Pak Bari, terus tangkap kita juga. Ayo Bu, kita kasih tahu warga. Iya, ayo Pak. Aku harus lari kemana lagi? Monster itu terus mengejar aku. Aku nggak mau dimakan sama monster itu. Kenapa kamu terus mengejar saya? Apa mau kamu? Pergi sana makhluk jelek. Aku akan menangkapmu Bari. Kamu sudah berbuat curang. Tidak, jangan tangkap saya. Ampun, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya hilap. Tidak ada kata maaf untuk kamu. Kamu harus menanggung semua akibatnya. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Aku harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau monster itu menangkapku. Kamu tidak akan pernah bisa lari. Tidak, lepaskan saya. Lepaskan saya. Tidak, tolong. Tolong saya. Rasakan ini Bari. Ini adalah hukuman untuk orang-orang seperti kamu. Serius Bu, semalam Pak Bari dikejar sama monster. Monster apa itu Bu? Saya pikir monster itu cuma ada di film-film doang. Ternyata ada. Saya juga awalnya nggak yakin Bu, tapi ternyata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pak Tono juga melihat Pak Bari keluar dari rumahnya sambil lari. Gak lama kemudian ada monster yang ngejar dia. Terus sekarang Pak Bari kemana? Monsternya juga kemana? Saya takut kalau monster itu nanti malah ngejar kita. Saya nggak tahu sih Bu, Pak Bari ada di mana. Soalnya setelah kejadian itu saya dan Pak Tono pergi ke warga yang lain. Aduh, jangan sampai deh itu monster kejar kita juga. Tapi kayaknya gak mungkin deh Bu. Soalnya nih ya, pas monster itu muncul dia cuma ngejar Pak Bari. Saya dan Pak Tono malah dilewatin gitu aja. Tapi kan tetap aja Bu, kita harus waspada. Kalau monster itu balik lagi gimana? Iya juga sih Bu, tapi buktinya sekarang monster itu gak ada. Bahkan Pak Bari juga gak ada. Ibu, saya punya kabar. Ini soal Pak Bari. Kabar apa Pak? Iya Pak, kabar apa? Pak Bari sudah ketemu. Iya, Pak Bari sudah ketemu. Dan ibu-ibu tahu gak kalau Pak Bari ditemukan di pinggir jalan. Dan yang lebih parahnya lagi, tubuhnya membusuk. Serius Pak? Kok bisa? Pak Tono jangan sembarangan dong. Malam aja kita ketemu sama Pak Bari. Dia lagi lari dikejar sama monster. Masa tiba-tiba sekarang dia tubuhnya membusuk? Saya serius Bu Ella. Kalau ibu-ibu nggak percaya, ayo ikut saya. Orang-orang juga lagi pada ngelihat Pak Bari yang tergeletak di jalan. Ayo Bu, kita lihat. Tuh lihat Bu, saya tidak bohong kan? Ya Allah, malang sekali nasibnya Pak Bari. Tapi kenapa tubuhnya bisa seperti ini? Ini pasti akibat dari ulah monster yang semalam. Mungkin aja kan monster itu yang melakukan semua ini. Saya juga mikirnya kayak gitu Bu. Tapi apapun itu, kejadian ini kita jadikan pembelajaran ya, bahwa berdagang dengan cara curang seperti itu sangat tidak baik.
Saya setuju Pak Tono, berdagang dengan cara jujur itu tidak ada ruginya kok. Dan inilah akibatnya. Terus sekarang jasadnya Pak Bari mau dikemanakan? Tadi saya sudah memanggil polisi, mungkin sebentar lagi datang. Nggak mungkin kan kalau warga sini yang mengamankan jasadnya. Lagi pula tidak ada yang berani untuk menyentuh jasadnya. Sebenarnya kasihan juga ya Pak Bari ini, tapi mau bagaimanapun ini sudah azab buat dia. Jangan sampai deh ada orang yang melakukan kecurangan yang sama. Kasusnya Pak Bari cukup yang terakhir kali. Bener Bu, semoga tidak ada lagi pedagang yang berbuat curang. Segala macam biaya sudah mahal, nyari kerja juga susah. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk berbuat curang. Hanya karena ingin untung banyak. Masih banyak pedagang di luar sana yang berbuat jujur dan tetap bisa berjualan dengan untung yang besar.